Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Kurniawan dengan NIM 2021511169. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai e-commerce. Latar belakang e-commerce. Seiring berkembangnya teknologi internet yang semakin canggih, sistem penjualan jarang yang menggunakan secara langsung atau konvensional. Kebanyakan menggunakan media internet untuk berjualan. Untuk memudahkan produsen dan konsumen dalam berinteraksi, penjualan adalah melalui media elektronik atau e-commerce. Istilah e-commerce dapat melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir di setiap jenis hubungan bisnis. Pengertian e-commerce. Menurut Gray Coulter dan John Bultmann, e-commerce berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk yang semuanya berjalan melalui internet. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan kegiatan bisnis ini sebagai tambahan metode bisnis tradisional, sementara yang lain menggunakan internet secara eksklusif untuk mendapatkan para pelanggan yang berpotensi. Menurut Robert A. Johnson, e-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi paling utama. Ruang lingkup e-commerce, teknologi, marketing and new consumer process, economics, electronic linkage, information value, marketing making, service infrastructure, legal, privacy, and public policy. Keuntungan e-commerce bagi perusahaan. 1. Menghemat biaya operasional. 2. Memperpendek jarak, perluasan pasar, dan perluasan jaringan mitra bisnis. 3. Biaya terkomunikasi yang lebih rendah. 4. Digitalisasi proses dan produk. 5. Batasnya waktu kerja dapat diatasi. Keuntungan e-commerce bagi konsumen. 1. Efisiensi waktu, dapat diakses penuh 24 jam per 7 hari. 2. Perbandingan harga yang terjangkau. 3. Lebih banyak pilihan. 4. Proses perantara produk yang inovatif. Kekurangan e-commerce bagi perusahaan atau organisasi. Keamanan sistem rentan diserang. Terdapat sejumlah laporan mengenai website dan berbasis data yang dihack dan berbagai lubang kelemahan keamanan dalam software. Hal ini dialami oleh sejumlah perusahaan besar seperti Microsoft dan lembaga perbankan. Masalah keamanan ini menjadi sangat penting karena bila pihak lain yang tidak berwenang bisa menembus sistem, maka dapat menghancurkan bisnis yang telah berjalan. 2. Persaingan yang tidak sehat. Di bawah tekanan untuk berinovasi dan membangun bisnis untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, dapat memicu terjadinya tindakan ilegal yang menjiplakan ide dan perang harga. Masalah kompatibilitas teknologi lama yang lebih baru. Dengan perkembangan dan inovasi yang melahirkan teknologi baru, seiring munculnya masalah yaitu sistem bisnis yang lama tidak dapat berkomunikasi dengan infrastruktur bisnis web dan internet. Hal ini memaksa perusahaan untuk menjalankan dua sistem independen yang memaksa perusahaan yang tidak dapat saling berbagi. Hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan biaya. Kekurangan e-commerce bagi konsumen. Biaya tambahan untuk mengakses internet. Untuk ikut serta dalam e-commerce dibutuhkan koneksi internet yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen. Biaya peralatan komputer. Komputer diperlukan untuk mengakses internet, tentu saja dibutuhkan biaya untuk mendapatkannya. Perkembangan komputer yang sangat pesat menyarankan konsumen untuk juga mengupdate peralatannya apabila tidak ingin ketinggalan teknologi. Resiko bocornya privasi dan data pribadi. Segala hal mungkin terjadi saat konsumen mengakses internet untuk menjalankan e-commerce, termasuk resiko bocornya data pribadi karena ulah orang lain yang ingin membobol sistem. Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Transaksi e-commerce yang berlangsung secara online telah mengurangi waktu konsumen untuk dapat melakukan proses sosialisasi dengan orang lain. Hal ini tidak baik karena dikhawatirkan akan mengurangi rasa ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer. Beberapa media penjualan e-commerce bisa dilihat sebagai berikut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.